Kalian tahu nggak sih pengertian dari pengolahan pertanian, hidroponik, dan juga teknologi nuklir? Nah, kalau kalian nggak tahu, itu akan kami jelaskan pada sisi bioteknologinya. Sebelum masuk ke video yang menjelaskan tentang hidroponik, pengolahan pertanian, dan juga teknologi nuklir, tadi kan sempat dibahas bahwa apa itu bioteknologi. Nah, bioteknologi itu adalah suatu pemanfaatan cabang ilmu penerapan memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, enzim, dan juga sel-sel dan bagiannya. Nah, itu dimanfaatkan untuk menjadikan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan untuk dijual. Nah, terus bioteknologi terbagi jadi dua, yaitu ada konvensional dan juga modern. Nah, konvensional ini masih penerapan tradisional seperti kayak difermentasi atau dan lain-lain. Tetapi kalau modern itu termaksud hal yang bercampuran DNA atau sudah canggih di zaman sekarang. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengelolaan pertanian. Pengelolaan di dalam dunia nyata bahwa pengelolaan pertanian sudah terjadi, yaitu bioteknologi pertanian sudah diterapkan dalam dunia nyata, yaitu untuk meningkatkan hasil panen, kualitas tanaman, dan juga ketahanan terhadap penyakit. Contohnya, jagung dan padi golden rice. Apa itu pengelolaan pertanian dalam bioteknologi? Pengelolaan pertanian dalam bioteknologi adalah untuk memahami agar meningkatkan kualitas hasil pertanian. Biasanya hal ini mencakup penggunaan teknik rekayasa genetik dan lainnya agar menghasilkan tanaman yang lebih unggul dan juga peningkatan produk pertanian. Teknologi hidroponik itu adalah metode budidaya menanam yang memanfaatkan air sebagai sumber utama dan tidak menggunakan media tanah sama sekali. Jadi hidroponik itu apa sih? Hidroponik itu adalah kayak metode budidaya tanaman dengan dia tuh cuma memanfaatkan air, tidak ada sama sekali memanfaatkan tanah di dalamnya. Oke, jadi bagaimana sih penerapannya? Nah, penerapannya ini kita belajar dari para petani-petani Indonesia yang masih menggunakan metode teknologi dalam pertaniannya. Nah, mungkin petani-petani di Indonesia itu menggunakan teknologi hidroponik itu mungkin ya lebih mudah daripada menggunakan metode tanah gitu. Jadi mereka mencari yang lebih simpel mungkin ya, menanam di air. Nah, itu menjadi pelajaran kita buat di sekolah dalam manfaat dan penerapannya. Bioteknologi hidroponik dengan menggunakan air sebagai sumber utama. Teknologi nuklir. Oke guys, di sini saya menjelaskan latar belakang dan pengertian dalam sisi teknologi nuklir. Nah, sebelum itu kita harus melihat latar belakangnya dulu. Nah, latar belakangnya itu teknologi nuklir ini masih berkembang. Berkembangnya itu pada zaman abad ke-20-an. Di situ masih melibatkan reaksi inti atom. Nah, jadi sebelum kita mengetahui teknologi nuklir ini, nah teknologi ini adalah sebenarnya inti atom. Nah, atom itu apa? Atom itu adalah partikel-partikel kecil yang menyusun seluruh alam semesta kita ini. Seperti dia pada intinya partikel-partikel kecil itu. Nah, itu biasakan digunakan dalam bisa penerapan lingkungan, penerapan listrik, itu bisa. Kayak juga kalau yang paling kalian tahu tentang teknologi nuklir, paling kalian tahu tentang bom. Nah, tapi tidak semua dinyatakan itu memakai bom. Nah, jadi dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi. Dalam bidang nuklir ini adalah dimanfaatkan seperti energi atau materi pangan dan juga dalam kedokteran atau dunia medis. Nah, di sini saya
mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, tapi sebelum masuk itu kita harus melihat dulu peran dalam nuklir di Indonesia dan juga peran batan atau organisasi resminya. Nah, ternyata Indonesia itu memiliki sekitaran 7.000 ton uranium. Nah, itu salah satu untuk bikin atom. Nah, dan juga dalam itu terbesar dalam direktornya itu ada di Kalimantan, termasuk di kota Kalamentari. Nah, di situ ada Kepulauan Bangka Belitung juga ada. Nah, jadi banyak sekali direktur di Indonesia, seperti di Papua, berada di Biak juga ada. Nah, peran batan. Nah, sebenarnya peran batan itu apa sih? Nah, peran batan itu adalah peran yang menangani penelitian dan pengembangan teknologi nuklir, seperti bertugas untuk mengembangkan dan melihat atau melihat ada nggak yang menyalahgunakan iptek nuklir di Indonesia. Nah, jadi batan ini adalah organisasi yang khusus untuk mengembangkan teknologi nuklir, dan juga dia yang mengecek dalam bidang yang menyalahgunakan. Nah, jadi di sini potensi nuklir di Indonesia itu saya mengambil 3 poin, yaitu ada reaktor Triga dari Bandung 1956, dan juga reaktor Kartini itu ada di Yogyakarta, dan juga reaktor yang ada di Sawabesi itu ada di Serpong. Nah, jadi di sini tuh dalam bangun bidang teknologi nuklir termasuknya PLTN, masyarakat itu ada yang khawatir. Pertama, khawatir akan bencana akan kehancuran. Terus juga kedua, ada pencemaran radioaktif, dan juga ketiga, SDM belum siap atau sumber daya manusia. Habis itu potensi kehancuran atau tidak bisa diolah dengan baik. Nah, juga masyarakat masih belum percaya, karena sebenarnya teknologi nuklir itu bukan teknologi yang main-main. Teknologi nuklir adalah teknologi yang sebenarnya sangat langka dan juga sangat baik untuk kita kelola. Nah, jadi segitu aja. Nah guys, tadi kan saya sudah menjelaskan di bidang teknologi nuklir tuh pengertian dan latar belakang, dan juga hasil dari bumi Indonesia nuklir itu sendiri, dan juga peran batan. Nah, di sini sebagai tugas pokoknya itu saya melakukan apa sih manfaat teknologi nuklir ini terhadap bioteknologi, atau teknologi nuklir ini apa yang bisa diterapin di dalam bioteknologi. Nah, di sini pertama itu tentunya ada perbaikan varietas tanaman, seperti radiasi nuklir itu digunakan untuk memicu mutasi genetik pada tanaman, sehingga ilmuwan dapat memilih tanaman yang lebih baik, seperti ada tahan hama, tahan kekeringan, hasil panen lebih tinggi, atau juga kualitas nutrisi yang lebih baik. Nah, kedua, teknologi nuklir juga itu bisa meningkatkan ketahanan pangan. Dengan menghasilkan varietas yang unggul, teknologi ini juga mampu di negara manapun memproduksi pangan lebih banyak. Dan juga ketiga itu pengawetan pangan. Jadi dalam teknologi nuklir ini, pengawetan pangan itu sangat lama. Atau ya, kenapa bisa dibilang sangat lama? Karena dia tuh pertama, dia membunuh bakteri atau mikroorganisme pada makanan. Dia juga bisa memanjang masa simpan makanan, juga menjaga kualitas pangan tanpa harus pakai kimia tambahan. Nah, yang keempat, saya mengambil 4 poin. Di situ yang keempat adalah efisiensi produksi pertanian. Nah, jadi di sini nih teknologi nuklir ini sangat bermanfaat dalam efisiensi waktu, seperti kayak kalian tahu tumbuh lebih cepat,
dan juga lebih tahan terhadap perubahan iklim. Jadi seperti yang saya jelaskan, teknologi nuklir itu sangat banyak sekali manfaatnya, dari bidang bioteknologi, juga pembangkit listrik, juga pada pada kedokteran dan juga pada pertanian. Nah, itu manfaatnya sangat banyak. Seperti kalau PLTN yang kalian tahu, itu PLTN itu sedikit sekali kita mempunyai kotoran atau kalau limbah, karena PLTN itu memakai uranium yang di dalamnya itu dikelola dengan baik dan sangat susah. Itu hanya orang-orang yang terpilih. Makanya tadi saya bilang, kenapa masyarakat pada protes, karena tuh sumber daya manusia di Indonesia belum tercukupi untuk memproduksi atau menggunakan teknologi nuklir itu. Tetapi saya di sini percaya bahwa SDM Indonesia akan maju dan juga teknologi nuklir ini bisa dikembangkan dengan baik. Oke teman-teman, jadi segitu aja video edukasinya. Saya Jimmy dan 3 mewakili teman saya yaitu Meme dan Tio dan juga Christine mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, dan jika ada saran dan kritik mohon maafkan, dan kami akan menerima kritik dari kalian. Terima kasih.